Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan coba mempelajari mata pelajaran sejarah agama Islam, itu periode Islam Nusantara atau Islam di Nusantara. Baik. Materi ini kita bahas untuk kelas 6 MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Tidak terkhususkan kepada satu madrasah, namun umum, ya, umum. Boleh untuk anak MI, boleh untuk orang tua, dan boleh buat siapa saja yang memang membutuhkan bahan ajaran sejarah kebudayaan Islam tentang Islam periode Nusantara. Baik, sebelum kita memasuki dalam inti pembahasan, itu ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Kemudian ada beberapa poin yang memang penting untuk kita catat. Istilah dalam buku itu rangkuman ya, rangkuman. Jadi sebelum kita lanjutkan lebih mendalam, terlebih dahulu kita ya mencoba baca doa bersama. Ya, sebelum kita memasuki dalam kegiatan inti, mari kita memulai pembelajaran dengan berdoa bersama. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa ilman nafi'an wa amalan salih wa amalan maqbula. Waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk dalam golongan orang-orang yang saleh. Itu artinya. Ini penting doanya kita baca sebelum belajar, apa? Supaya berkah. Karena ilmu ini adalah nurullah. Al-ilmu nurun. Nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu ini cahaya, dan cahaya adalah milik Allah, dan cahaya Allah ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi sebelum kita mempelajari suatu ilmu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah kita berdoa, ya, kita mencoba mengukur ataupun asesmen awal terhadap materi yang akan kita pelajari sekarang ini. Terlebih dahulu kita akan melakukan pretest. Baik, sekarang anak-anak ataupun saudara-saudara semua, sediakan peralatan dan langkah-langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, sediakan buku tulis, pulpen, kemudian catat di buku tulis tersebut mata pelajarannya SKI, Sejarah Budaya Islam, kemudian tulis tanggal dan hari mengikuti pembelajaran ini, kemudian kerjakan soal yang ada di sebelah. Kemudian jangan melihat di internet jawabannya. Karena kenapa? Tahapan awal ini untuk mengukur kompetensi kita sejauh mana kita mengetahui tentang sejarah Islam di Nusantara ataupun periode Islam Nusantara. Siapakah tokoh yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa dikenal dengan Wali Songo? Dijawab. Kemudian bagaimanakah cara beliau berdakwah sehingga masyarakat menerimanya? Itu juga perlu kita pelajari. Perlu menganalisis terlebih secara mendalam. Strategi apa yang digunakan? Pendekatan-pendekatan apa yang digunakan oleh para wali ini? Kemudian di manakah beliau tinggal ataupun menetap? Ya, dan sampai akhir hayatnya.
Jadi 3 soal ini sebagai bahan pretest untuk kita semua mengukur, kompetensi kita sebelum lanjut dalam materi yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan dikerjakan. Dikasih waktu barang 5 menit. Ya, itu kebanyakan 5 menit, 3 menit boleh. 3 menit waktunya. Silakan. Tidak usah menyontek dan tidak perlu melihat ke internet dan buku. Tinggal dijawab sesuai dengan yang dipahami aja. Kalau sudah dikerjakan, silakan disimpan. Ya, silakan disimpan. Nanti akan kita lihat pemahaman awal kita tentang sejarah Wali Songo ini dan pemahaman kita setelah mempelajari sejarah Wali Songo ini. Dan kita akan mengadakan post test di akhir pembelajaran. Baik, selesai ya. Silakan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Sekarang kita memasuki ke dalam kegiatan yang pertama, yaitu materi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ya. Yang perlu kita perhatikan adalah capaian daripada materi ini adalah peserta didik mampu menganalisis bagaimana perjuangan ataupun peserta didik mampu menganalisis biografi dan peran Wali Songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang menghadapi tantangan zaman. Ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah menganalisis biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim dan perannya dalam mengembangkan Islam sebagai teladan yang berani dan istiqamah. Ya. Ini tujuan pembelajarannya. Dipahami ya? Nah, biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Baik, anak-anak semua, siapa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini? Nah, siapa beliau? Beliau adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim, disebut juga dengan Sunan Gresik. Berasal dari Kasan, Persia. Beliau dikenal dengan nama kakek bantal. Bukan bantal tidur ya. Silsilah keturunannya tersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Pada tahun 1371 Masehi. Apa tujuan Sunan Gresik datang ke tanah Jawa? Sunan Gresik ataupun Sunan Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa dengan saudaranya Maulana Mahpur, Said Yusuf Maghribi dan 40 orang pengiring. Mereka datang ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Ini tujuan Sunan Gresik adapun Sunan Maulana Malik Ibrahim ini datang ke tanah Jawa yaitu untuk menyebarkan agama Islam, ajaran-ajaran Islam sambil berdagang. Di manakah? Di desa Sembalo menjadi daerah yang pertama kali dituju, sebuah tempat dekat dengan desa Leran, Kabupaten Gresik. Ya. Selanjutnya, dalam menyiarkan agama Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini mula-mula dengan berdagang.
ya, perdagangan. Itu kebiasaan para alim ulama dahulu ketika ingin menyebarkan agama Islam itu melalui jalur perdagangan. Karena salah satu jalur yang mudah dimasuki adalah jalur perdagangan. Karena di sana terdapat banyak masyarakat dan interaksi sosial terjadi di sana. Yaitu dengan membuka toko, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjualnya dengan harga murah. Nah, jadi dapat memikat hati-hati penduduk setempat dengan menjual barang dengan harga yang murah. Dengan murah maknanya bukan berarti rugi, tidak mengambil keuntungan yang tinggi. Itulah pengertiannya. Di dekat pelabuhan yang berlokasi di desa Rumo, melalui kegiatan dagang ia dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, pelaku jual beli, pemodal, pemilik kapal, dan pihak-pihak yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Ia juga belajar bahasa daerah untuk mempermudah komunikasi dan kelancaran dakwahnya. Bahasa-bahasa yang berada di tanah Jawa ya. Sehingga dalam waktu yang relatif singkat, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat setempat. Nah, yang ini penting untuk kita pahami lebih mendalam. Bagaimana sih ya, cara beliau beradaptasi dengan masyarakat dan adat istiadat dan kebudayaan yang ada di tanah Jawa? Baik. Dalam kesehariannya, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan yang dianut penduduk asli. Ya, jadi dia melakukan pendekatan dengan lembut. Ya, tidak menentang ketika ada sesuatu yang menyimpang dengan cara Islam. Dia mempelajari dulu apa yang sebenarnya. Kemudian beliau berusaha menyampaikan keindahan. Ya, keindahan daripada Islam, budaya Islam, adat istiadat Islam, dan kebaikan yang dibawa Islam. Setelah merasa dakwahnya cukup berhasil di desa Simbalo, ia pindah ke kota Gresik. Ya, bermulanya di desa Simbalo, kemudian beliau ini pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sambo. Nah, beginilah cara Sunan Maulana Malik Ibrahim ini beradaptasi dengan masyarakat setempat dan adapun dengan adat istiadat dan budaya-budaya yang ada di tanah Jawa dalam menyebarkan agama Islam. Selama berapa lama? Yaitu mulai menyiarkan agama Islam, ajaran Islam ke kalangan istana Majapahit. Kemudian mendatangi para raja Majapahit dan menyampaikan kebenaran agama Islam. Tapi sang raja belum menerima ajakannya, namun memberikan penghargaan dengan memberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik yang kemudian dikenal dengan Desa Gapura. Di tempat inilah Sunan Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren dan menyampaikan kebenaran Islam kepada masyarakat. Ini seperti langkah-langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu mendirikan tempat untuk menampung ya ataupun tempat untuk berlangsungnya proses pembelajaran dengan aktif dan produktif, maka kita harus mendirikan satu pondok pesantren. Maka beliau mendirikan pesantren untuk mudah mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Ini sesuai dengan izin yang diberikan oleh Raja Majapahit. Walaupun Raja Majapahit belum menerima ataupun belum mau memeluk agama Islam. Kenapa kita bisa mengetahui bahwa Sunan Maulana Malik Ibrahim ini sebagai orang yang terhormat ataupun ulama, aulia-aulia Allah menyebarkan Islam di tanah Jawa? Apa buktinya? Buktinya itu adalah terdapat penjelasan dalam bahasa Arab pada inskripsi batu nisan makam Sunan Maulana Malik Ibrahim bahwa beliau adalah seorang tokoh terhormat yang terhormat. Terjemahan inskripsi tersebut sebagai berikut, ini yang telah dikutip
oleh para sejarawan, guru kebanggaan para pangeran, penasehat raja, dan para menteri, yang santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang berbahagia karena syahid. Nah, karena 4 poin inilah yang terdapat pada inskripsi batu nisan beliau, maka dapat kita pahami bahwa beliau ini merupakan sosok yang sangat terhormat di dalam masyarakat tersebut. Jadi beliau ini adalah wali yang pertama menyebarkan Islam di tanah Jawa. Nah, ini dia batu nisan, inskripsi batu nisan Sunan Maulana Malik Ibrahim. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419. Tanggal wafatnya tertera pada prasasti makamnya di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Jadi makam beliau itu berada di Desa Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Nah, ini penting. Jadi kalau ada soal yang keluar seperti ini, bisa dijawab ya kan. Jadi dengan adanya video ini mudah kita ulang-ulang, sering-sering kita buka, kita merefleksi kembali apa yang penting untuk dipelajari. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang biografi beliau, biografi Sunan Maulana Malik Ibrahim. Nah, sekarang bagaimana sih peran Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa? Nah, sekarang perannya, actingnya, actionnya seperti apa? Anak-anak, kalian sudah tahu bagaimana kedatangan Sunan Maulana Ibrahim di Pulau Jawa. Jadi proses masuknya kita sudah bahas. Sekarang kita bahas perannya. Nah, sikap positif yang dapat kita teladani, yang dapat kita pelajari, itu akan kita bahas di bawah. Ini sekarang kita bahas tentang perannya. Baik, dalam melakukan dakwah Islam, beliau ini di daerah Gresik dan sekitarnya, beliau Sunan Maulana Malik Ibrahim mempunyai peran penting dalam mengembangkan Islam, khususnya di Pulau Jawa. Apa saja? Yang pertama, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Ini penting. Ya, jadi langkah yang pertama itu mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan. Sunan Maulana Malik Ibrahim memulai aktivitas dakwahnya dengan berdagang di tempat terbuka yang berlokasi di Desa Rumo, dekat dengan pelabuhan. Beliau menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang murah. Seperti yang saya sampaikan tadi, murah bukan berarti rugi, namun tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi dan terjangkau oleh masyarakat. Pergaulannya yang didasari akhlak mulia, penuh keramahan, kesantunan, dan toleran dalam keseharian, menjadikan masyarakat mudah tertarik untuk memeluk agama Islam. Inilah cara beliau melakukan ataupun berinteraksi dengan masyarakat ketika berdagang. Jadi dagangnya ini dimanfaatkan untuk berdakwah di jalan Allah. Ya, jadi jangan dijadikan dakwah ini sebagai ajang ekonomi. Itu yang kebalik. Artinya apa? Itu kalau ada seperti itu namanya keracunan ilmu. Dakwah ini bukan untuk mencari uang, tapi kita mencari uang ini agar mampu untuk berdakwah. Ya, paham kan? Seperti itulah kira-kira. Dapat dipahami ya? Jadi dakwah ini adalah kewajiban. Dan mencari nafkah juga kewajiban. Berdagang untuk berdakwah, bukan dakwah sebagai dagangan. Itu harus dipahami. Karena kalau salah kita tempatkan ini kan
keracunan juga kita dalam mempelajari ilmu, ya kan? Baik. Kemudian selanjutnya beliau melakukan dengan pendekatan mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit. Ya, selain di perdagangan, beliau juga melakukan dakwah kepada keluarga kerajaan Majapahit. Setelah membentuk komunitas muslim di Pesucinan dan berada dekat dengan daerah pelabuhan pantai utara Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berkesempatan menyampaikan dakwah Islam bersama dengan aktivitas perdagangan. Ia menyampaikan dengan penuh kesantunan dan akhlak mulia. Satu persatu pemeluk Islam terus bertambah dari hari ke hari. Setelah masa dakwahnya berhasil di Sembaluk, Sunan Gresik pindah ke kota Gresik dan tinggal di desa Sawu. Sampai kapan? Ya. Nah, yang ketiga ini yaitu mendirikan masjid dan pesantren. Jadi seiring waktu masyarakat Gresik semakin tertarik dan memeluk agama Islam. Karena apa? Karena sosok Sunan Maulana Malik Ibrahim ini yang santun, dermawan dan toleran. Jadi kondisi ini mendorongnya membangun masjid Pesucinan. Karena bertambahnya yang memeluk agama Islam, maka membutuhkan tempat yang lebih besar untuk menampung para santri dan masyarakat dalam belajar agama. Jadi selain masjid, beliau juga uh, apa mendirikan pesantren. Di mana? Yang terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, wilayah pesisir utara Gresik. Masjid Pesucinan ini selain sebagai tempat ibadah digunakan juga sebagai tempat pembinaan mubalik santri dan masyarakat. Bahkan di tempat ini pula lahirnya pesantren pertama di Nusantara. Nah, dari beberapa pembahasan di belakang terkait dengan biografi dan perannya, sikap dan sebagainya, apa sih yang menjadi sikap positif dalam pribadi Sunan Maulana Malik Ibrahim ini yang dapat kita jadikan pelajaran bagi kita? Beliau dalam perjuangannya menyebar dan mengembangkan dakwah Islam, Sunan Gresik ini menyampaikan ajaran Islam melalui sikap positif yang dapat kita teladani. Di antaranya melakukan dakwah secara bertahap atau terpuji. Gigih dan tangguh dalam berdakwah, santun dan dermawan dalam berdakwah, toleran dan selalu menjalin hubungan baik antara sesama. Ya. Jadi melakukan dakwah secara bertahap. Jangan kita paksakan semuanya, nanti juga tidak akan tercapai targetnya. Jadi secara bertahap, step by step. Kemudian gigih dan tangguh, harus semangat, harus kuat, tabah, kemudian santun, sopan, berakhlak mulia, beradab, dan dermawan. Dermawan. Dalam hadis itu disebutkan al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Yang artinya apa? Dermawan, suka membantu dan suka menolong satu sama lain dalam berdakwah. Kemudian toleran dan selalu menjalin hubungan baik antara sesama. Tidak peduli dia orang yang kaya dan yang miskin, semuanya sama derajatnya di dalam Islam. Inilah seperti inilah sikap-sikap yang dapat kita jadikan sebagai teladan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sosial lainnya. Nah, setelah kita mempelajari beberapa pembahasan di belakang, sekarang kita akan mencoba mengukur. Ya, diharapkan ini tidak ada contekan, tidak ada pedoman, tidak ada internet untuk diakses jawaban. Cukup menggunakan kompetensi kita yang sudah kita pelajari barusan akan kita jawab sekarang. Itu kita namakan dengan asesmen akhir pada materi ini. Sunan Maulana Malik Ibrahim.
Jadi ada 4 pertanyaan yang akan kita kerjakan sekarang. Jadi harapan 5, ada 5. Maaf 5 soal, 5 butir soal esai ini harus kita kerjakan di buku yang tadi. Sekarang post test, tadi pre-test. Nah, post test ini kita adakan setelah mempelajari beberapa materi penting yang dapat meningkatkan pemahaman kita tentang materi yang kita pelajari. Kemudian seperti biasa sediakan buku, pulpen ya, buat keterangan post test materi Sunan Maulana Malik Ibrahim, biografi dan perannya dalam menyebarkan agama Islam. Soal yang pertama yaitu siapakah tokoh penyebar Islam yang disebut Wali Songo? Yang pertama maksudnya, siapakah tokoh pertama penyebar agama Islam yang dikenal dengan Wali Songo? Itu soal yang pertama. Mengapa Maulana Malik Ibrahim mudah diterima di masyarakat Jawa? Itu dijawab. Apa yang dilakukannya? Bagaimana strategi yang digunakannya? Pendekatan apa yang diterapkannya? Seperti apa sikapnya dan tingkah lakunya dalam berdakwah? Kemudian soal yang ketiga, bagaimana upaya Maulana Malik Ibrahim ini dalam menyebarkan Islam melalui jalur perdagangan? Jadi dalam berdagang ini bagaimana cara beliau berdakwah? Itu ada pembahasan yang sudah kita bahas barusan. Ada pembahasan yang sudah kita bahas, itu bisa diingat-ingat kembali. Kemudian apa peran penting Sunan Maulana Malik Ibrahim ini dalam menyebarkan Islam di Nusantara? Jadi perannya apa? Sehingga ada sebuah sebab, ada sebuah kasus yang sehingga Sunan Maulana Malik Ibrahim ini berperan penting itu di dalam penyebaran agama Islam. Ada kita bahas barusan, coba dipahami kembali. Kemudian mengapa seorang dai harus santun dan toleran dalam berdakwah? Mengapa? Ya, itu juga ada kita bahas di belakang. Sekarang tugas anak-anak semua, ada tugas kita semua itu mengerjakan 5 butir soal ini di buku masing-masing. Nanti jawabannya bagi yang daring, yang online silahkan jawabannya difotokan kirim ke WhatsApp pribadi ataupun grup yang sudah disediakan, atau yang sedang berada di ruangan pembelajaran silahkan dikumpulkan ke depan gurunya. Baik, maka dengan berakhirnya kegiatan asesmen akhir ini, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini tentunya terkait dengan biografi dan peran Sunan Maulana Malik Ibrahim dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Baik, untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang kita pelajari hari ini, alangkah baiknya kita berselawat sebelum menutupi pembelajaran ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, maka dengan ini saya sendiri sebagai pemateri pada materi ini memohon maaf jika ada kesilapan dan kekurangan dalam penyampaiannya dalam bahasa dan iming-imingnya. Saya juga memohon maaf, beri maaf kepada semua yang sudah berada di sini. Kemudian akhir kalam ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.